warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati wabil khusus pembina gerakan Ansor Al-Ustaz Al-Zakti, yang saya hormati segenap pimpinan gerakan Ansor Pembinaan Al wabil khusus Sahibul Head, yang saya hormati sahabat-sahabat gerakan Ansor. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan kesempatan sehingga bisa mengikuti rutinan. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita mulai kitab Sabil Pengajar, sarah Sabil Pengajar atau Tasyifatus Sajak. Dengan yang memanggil sabinan semoga diberi sehingga kitab kuning biasanya ya kuwi tasifah. Kula mertane ngangge dia sekolah yang kabeh. Jadi kalau gampangake mudah-mudahan bisa khatam. Amin. Salawat ugi salam berkabur dengan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun awet dunia makan akhirat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabari puji billahi kahmani Gusti Allah. Alladzi kang wafaqaka miluni sapa Allah man ing wa sya'aka kersaaken sapa man medibadi saking pira-pira kawulane Allah. Li adari al-afdhali ta'ati marang nekani keutamaan taat. Jadi musonat kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dari Hadratul Maut, bukan golongan gaib, bukan golongan pahlawi, dan disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitab ini disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab aslinya itu tipis banget. Kemudian disarai oleh Syekh Nawawi akhirnya menjadi panjang karena memang butuh keterangan yang panjang. Kitab ini berisi tentang fikih dari bab taharah, bab sholat, bab puasa dan seterusnya, tapi tidak sampai sedetail kitab yang di atas karena namanya adalah dasar. Ilmu sholat ini dalam awidiyah memulai kitab dengan memuji asmanya Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala
Zat yang memberikan pertolongan kepada yang dikehendaki dari golongan kauloni, golongan hambanya, yaitu diberi pertolongan apa? Lihat ya Abdul itu untuk bisa menjalankan keutamaan taat. Bisa menjalankan keutamaan taat itu yang bagaimana? Yang taat yang didasarkan kepada ilmu, itu namanya Abdul taat. Karena kadang-kadang sebuah ketaatan bisa jadi dilakukan tetapi tidak dipahami dengan ilmu, sehingga kadang-kadang yang ngawur. Oleh karena itu, taat yang utama adalah ketaatan yang berdasarkan ilmu, yang berdasarkan pemahaman yang baik. Waqtisabi akmali syahadah, lan budidaya hasil luweh atau buka hasil luweh sempurnane kira-kira keberjaan. Yang di samping itu adalah orang yang mendapat taufik, mereka bisa menghasilkan kesempurnaan di dalam memperoleh kebahagiaan. Wa asyhadu lan laksani sapa ingsun alla ilaha, sak temene yen ora ana pangeran kang patut disembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Al-mutasifu kang bersifatan bijami ilkamanati kelawan sekabian kira-kira sifat kang sempurna. Nah, kemudian Ki Musonef ini dengan mengucap syahadat, ya, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang namanya menyaksikan itu ya bukan hanya paham, bukan hanya tahu, tetapi ya betul-betul menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya karena di situ yang namanya menyaksikan itu terdapat pula unsur keyakinan. Tidak ada sebuah keraguan. Aku bersaksi, menakseni kayak gitu. Mau dari sholat, ngawur, betul-betul lah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-mutasifu bijami il-kamalat, yang memiliki sifat yang sempurna. Wa asyhadu lan saya sapa ingsun anna sayyidana sak temene bendera kita Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan rasul Allah. Afdalul makhluqati luweh utamane makhluk sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi wa ashabihi lan sahabat Nabi. Al-anjuni kang kaya lintang an-nayyirati kang madheng kabeh. Kemudian si pengarang atau Ki Musonef ini dengan mengucapkan kesaksian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang hamba kaulane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi ini nggih kaulane Gusti Allah, ugi utusan Gusti Allah. Jadi kesaksian ini ketika seseorang sudah menyatakan bahwa Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menunjukkan bahwa orang tersebut tentu harus patuh karena mengakui kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Patuh tunduk apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Tadi Rasulullah, utusan Gusti Allah. Yang namanya utusan itu pasti membawa sesuatu, membawa pesan.
Pesan yang diberikan Kanjeng Nabi melalui Al-Quran. Nah, pesan itu kemudian disampaikan kepada yang menerima pesan, kepada orang, kepada umat, kepada manusia. Nah, karena kita sudah bersaksi, maka kita harus tunduk, maka kita harus pasrah, harus mengikuti apa yang dipesankan. Oleh karena itu yang namanya Islam itu bermakna pasrah atau tunduk. Orang belum tunduk kalau ajaran Islam, orang Islam ngaku Islam tapi orang belum pasrah, orang belum tunduk kalau perintah-perintah Gusti Allah, maka dia bukan Muslim tapi kufar atau pembangkang. Itu kan pembangkang. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad afdhalul makhluqat, luwih utamane makhluk. Jadi makhluk dari zaman Nabi Adam, bukan hanya makhluk manusia tapi semua jenis makhluk, itu yang paling utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nurnya diciptakan dahulu, jazatnya paling akhir, Nabi Muhammad. Di samping menyaksikan wa ala alihi. Nah ini kalau wa ala alihi rujukannya sama sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga para rahmat sapa Allah ing atase Nabi wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi. Wa ashabil anjumin nayyirat, dan para sahabat yang seperti lintang bintang yang menyinari. Jadi keberadaan kita kok bisa tahu tentang ajaran Islam itu juga tidak bisa lepas sanad atau persambungannya para sahabat dan perjuangannya para sahabat. Karena melalui para sahabat itu hadis-hadis Nabi dapat tersampaikan kepada sahabat, kemudian pada tabi'in dan seterusnya. Nah, para sahabat ini seperti bintang yang menyinari, meskipun kalau kita membaca sejarah banyak sekali pertentangan antar sahabat. Nah, misal karena memang sejak zaman Abu Bakar, Umar terutama, pasca meninggalnya Umar diganti dengan Sayyidina Utsman, itu kan sudah konflik para sahabat ini. Apalagi sampai-sampai Sayyidina Utsman ini meninggal dalam kondisi di demo. Di demo dibunuh sepeda oleh para pendemo pada saat Sayyidina Umar sudah membaca Al-Quran. Setelah wafatnya Sayyidina Utsman, itu sudah membawa persoalan besar, terutama kaum pendukung Sayyidina Utsman menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman agar diadili atau diadili. Tentu menuntutnya kepada Sayyidina Ali, dan sebagian Ali juga merupakan orang yang tertuduh, kelompok Ali sebagai tertuduh yang dianggap membakar saya atau yang bersekongkol untuk membunuh Sayyidina Utsman, meskipun fakta itu tidak terbukti sampai sekarang. Ya artinya apa? Sejak saat itu sudah mulai terjadi perpecahan, dan di situ terdapat banyak para sahabat dekat Kanjeng Nabi, baik dari golongan Utsman maupun dari golongan Sayyidina Ali. Lebih bahkan sampai Sayyidina Aisyah itu kan juga berseberangan dengan Sayyidina Ali. Nah, kemudian banyak. Meski demikian, para sahabat Nabi adalah seperti bintang yang bersinar. Artinya kita tidak selayaknya untuk memberikan penilaian negatif atau bahasanya
ngece, bahasanya ngenyek utawa bully atau dan sebagainya yang tidak panas. Karena biar bagaimanapun umat atau korn terbaik itu adalah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Sementara sahabat ini adalah mereka-mereka yang hidup bersama Rasulullah, sehingga punya kedekatan dengan Rasulullah, punya apa ya? Punya sebuah kedekatan. Jadi tidak ada masalah kalau masalah agama. Kalau ada masalah langsung ditanyakan kepada Rasul. Ya. Sehingga di zaman Rasul tidak ada yang namanya perbedaan. Sehingga dikatakan ummatan wahidah atau ummatan muwahhadah. Jadi satu, gitu. Belum ada perpecahan di zaman Kanjeng. Pasca Rasulullah wafat baru kemudian terjadi perdebatan dan sebagainya. Nah, para sahabat inilah menjadi bintang yang bersinar, yang menjadikan rujukan di dalam persoalan-persoalan, karena para sahabat ini yang bertemu langsung dan hidup bersama Rasulullah. Salatan wa salaman, lawan salat lan salam, salawat lan salam daima ini kang langgeng karune mata matil ardu selagi langgeng opal ardu bumi wasama watilan pulau-pulau langit. Nah, salawat serta salam mau itu langgeng selanggeng bumi dan langit. Artinya bahwa sebelum terjadi kiamat, salawat itu selalu kita haturkan. Amma ba'd. Paya pun mendika sapa Abdul Fakir kawula sing duwe hajat utawa sing fakir. Al-Mutarr bahasa tawadhu musonatnya seperti itu. Beliau mengatakan al-fakir. Kalau al-fakir dikatakan oleh para ulama itu betul-betul tawadhu. Tapi kalau dikatakan oleh orang yang tidak ulama atau orang yang tidak tahu agama mengatakan al-fakir, kadang-kadang itu hanya sebuah ucapan yang mengketok tawadhu. Itu fakir. Al-Mutarru tur butuh banget. Wis fakir al-mutar. Fakir al-fakir. Fakir kuwi wong sing butuh. Al-mutar ditambah al-mutar sing luwih butuh mana? Betul-betul butuh li rahmati rabbihi marang rahmati pangerane al-fakir. Al-alimi kan dat kang danani al-khabir tur dat kang waspada. Likasrati taksiri krana akeh pepeko wal masawalan pira-pira Allah. Ya Allah rupane. Abu Abdul Muti kangaran Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i madhaban madhabi Al-Bantani kalbangsa Banten ikliman kejasane At-Tanari tur bangsa desa Tanara. Mangsaan apane nggon jujuk nggon nggon tukule wadar lan omahe. Ghafarallahu dzunubahu. Wasatara lan nutupi sapa Allah fitara ini ing dalem desa dunya akhir desa dunya uyu baru ing pira-pira cacate Syahnawawi. Kemudian Syahnawawi atau pengarang kitab ini beliau mengatakan bahwa saya butuh banget kepada siapa? Rahmati Rabbiyah, rahmati Gusti Allah, yaitu zat yang maha tahu, zat yang maha waspada. Karena apa? Karena al-fakir dengan ketawaduannya itu taksir
wal masawi, yang serba terbatas, yakni bernama Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Jadi nama asli Syekh Nawawi Ibnu Umar itu Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Abu Abdul Muti itu Abdul Muti Menteri Pendidikan Anyar ya. Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Asy-Syafi'i mazhaban, mazhab Imam Syafi'i. Al-Bantani sing bangsa Banten. Desane Tanarah. Hadhi utawi ikilah hadhi takidatu utawi iku pira-pira catatan nafiatun kang manfaat insyaallah taala. Al-Mukhtasari ngatasi kitab Mukhtasar Al-Mulaqabi kang tentakopi bisa binatun kelawan aran Sabinatun Najah fi usul dini yang dalam pokok-pokok agama wal fikih lan li syaihi al-alim al-fadil Salim bin Samir al-Hadrami Ikliman wal Batawi wafatan. Salim bin Samir al-Hadrami ya dari Hadrami, tetapi wafatnya di Banten, Betawi. Nawaran muka-muka madani sapa Allah Gusti Allah sori habu ing kuburane kang nyempurnaken sori habu ing kuburane Syekh Salim As-Samir. Jadi kasifatu saja inilah catatan-catatan pinggir saat mengkaji kitab Sabinatun Najah karangan Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Biasa santri ngaji kan buat catatan pas lagi ngaji berpokok terus kemudian dicatat. Jadi catatan itu terkumpul menjadi sebuah kitab yang disebut Kasifatu saja. Sebagaimana Imam Syafi'i lahirnya Ar-Risalah kitab usul fiqh itu hasil dari surat menyurat dengan gubernur. Jadi ketika gubernur menanyakan kepada Imam Syafi'i melalui surat tentang agama Islamnya, kemudian dijawab oleh Imam Syafi'i dengan surat pula. Akhirnya surat-surat itu dikumpulkan menjadi kitab Ar-Risalah. Dan bahkan itu merupakan buku induknya usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau orang pintar, para ulama itu kalau hanya sebatas surat menyurat saja itu menjadi buku atau menjadi kitab. Kalau ada yang mengumpulkan, atau kalau orang pintar itu kadang-kadang catatan suratan bisa jadi tulisan yang kemudian tanpa sadar diposting, baik itu di media sosial atau dikirim ke media cetak. Lama-kelamaan dikumpulkan menjadi bunga rampai, menjadi buku. Itu kalau orang pintar cendekia, orang yang suka belajar, suka merenung, suka dengan ide-ide. Imam Syekh Nawawi itu juga sama, katanya memang senang membuat sebuah catatan. Kaji kitab apa, induknya apa, dikaji kemudian dicatat, membuat catatan. Catatan itu ada kalanya memperluas keterangan dan tidak sedikit pula catatan itu kemudian mengkritik, bisa jadi.
Karena itu mengkritisi dari sebuah pemikiran. Lah kitab usul di dalam kitab Safinatun Najah ini fi usuliddin isinya adalah tentang pokok-pokok agama. Wal fikih lan fikih. Nah, pemahaman fikih itu muncul belakangan. Fikih sebagai ilmu karena memang kalau bicara fikih itu ya sebenarnya maknanya adalah pemahaman. Tafaqquh fiddin artinya memahami agama. Orang yang paham tentang agama lah faqih. Cuman di zaman Abbasiyah makna fikih itu dipersempit menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang membahas tentang ubudiyah secara zahir. Kalau ubudiyah secara batin kan tasawuf. Dalam hal keyakinan disebut dengan tauhid. Tapi kalau sudah bicara ubudiyah secara zahir, sing ngurusi masalah zahir itu ya dibahas dalam kitab fikih. Maka jangan heran ketika bicara fikih kemudian bicara jual beli itu karena memang yang dikaji itu sesuatu yang terlihat, yang dohir. Nah, yang di luar dohir atau yang batin ini hanya terkaji di dalam tasawuf. Nah, kitab Safinah ini dikarang oleh Syekh Salim Samil Al-Hadrami, kemudian wafatnya yang Betawi. Syekh Nawawi mendoakan nawwarallahu sharihahu. Tutamimu kang nyempurnakan takyid. Masa ilahu ing pira-pira masalahe takyid. Wa tafukku lan mecah utawa ngudari muskilahu ing muskilane apa mau masail waktu fasulam rinci-rinci masail mujmalahu ing gemblengane masail wadoktu nyalakan sapa ingsun ha ing apa mau masalah mau litakuna supaya ana apa masalah ana iku kiratan masail sing remet. Jadi pepeling linafsi marang linafsi kadhe ingsun wal qasilan kadhe wong kang padha cekak qasir cekak misli sebhalis padane ingsun min abnai jinsi sangkin anak jinsi ingsun wasam itu alam ngarang sapa ingsun kasifatus saja ing aran kasifatus saja kisar Safinatun Najah ing dalam sarai Safinatun Najah. Jadi kemudian karena Imam Nawawi ini menemui beberapa masalah yang rumit dipecahkan, artinya butuh penjelasan yang lebih detail, yang lebih rinci, ya, agar bisa menjadi pengingat bagi dirinya, bagi orang-orang sing cekak kaya awake dhewe, ya, dari golongan anak turunku kata Syekh Nawawi, sehingga wasama itu kasyifatus saja besar Safinatun Najah. Jadi diberi kitab kasyifatus saja di dalam syarahnya Safinatun Najah. Wa udhtu lan mertelaken sapa ingsun ing kasyifah bitarjimin kelawan pira-pira terjemah bil fasli kelawan pasal wa ghairi hilang liyane pasal iktidaan krono anut bi kitabillahi ta'ala lawan kitabe Allah ta'ala fi kaunahi ing dalam anane
mutarjaman iku dan terjemahkan mufassalan tur dan perinci-perinci suaron hale sak surat suaron sak surat waliana kono satemene dirinci mau iku apa asu luwih ndorong alat darsi ngatasin deres wa tahsilan ngasilaken min husang syarah wa akhamtu lan mlebuaken sapa ingsun ing dalam syarah faslas siyami ing pasal siam insyaallah taala yazita nafku supaya tambah apa nafku kemanfaatnya al awam ing atas itu awam fi aumil maliki kelawan pitulunge dan ka ngeratoni al adab kang moho mudana di kitab Syafi Kasih Batu saja ini dirinci di dalam dipedal-pedal menjadi paslon-paslon atau pasal-pasal. Ini mengikuti jejak Al-Quran karena Al-Quran sendiri pun dipecah-pecah, dipisah-pisah ya. Dari satu surat ke surat yang lain, per surat. Nah, supaya apa? Aba sualat darsi wa tahsili minhu. Jadi supaya bisa ngregaken di dalam deres, jadi memudahkan. Aku ingin belajar tentang bab air ya, berarti saya akan membukanya bab air atau bab toharoh dan sebagainya. Nah di sini juga akan dimasukkan pasal tentang siam, insyaallah kata Syekh Nawawi. Supaya apa? Liyazidan nafku alal awam bi'aunil malikil alam. Jadi supaya bertambah kemanfaatannya bagi orang-orang awam dalam rangka untuk bisa dan kita meminta pertolongan kepada Zat yang Maha mengetahui. Baca itu kayak matni wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna Rabbana atina fid dunya hasanah sallallahu alaihi wasallam wa salamun ala mursalin taqabbalu minkum wa